Tahu nggak? Kemarin ada loh orang-orang yang mengut pajak ke rumah-rumah warga. Nah bener, kemarin juga ada orang mungut pajak ke rumah Vivi. Untuk apa sih kita bayar pajak? Yuk simak pembahasan berikut ini. Assalamualaikum. Bingung sama seperti mereka? Yuk kita pelajari bersama materi perpajakan. Enjoy for watching. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baiklah, materi selanjutnya adalah fungsi dari pajak. Ternyata pajak memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran disebut juga dengan fungsi budgeter, yaitu dana yang dibayarkan atau pemasukan dari wajib pajak ke dalam kas negara akan dialirkan untuk belanja pegawai, ASN seperti polisi, tentara, serta pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah fungsi regulasi atau fungsi pengatur. Pajak mengatur untuk laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Dan yang ketiga adalah fungsi distribusi. Distribusi adalah fungsi pemerataan, penyesuaian, dan penyeimbangan untuk kesejahteraan masyarakat. Teman-teman, tahu nggak kenapa kita harus membayar pajak? Sebelum itu, coba bayangkan, saat kita naiki kendaraan bermotor, kita menaiki jalan, kita tahu jalan itu mulus. Dan jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang dananya berasal dari pajak. Pajak berasal dari penerimaan asli. Pajak tersebut memiliki banyak manfaat. Yang pertama sebagai fasilitas umum, yang kedua sebagai membayar alat keamanan negara, yang ketiga sebagai membayar pengeluaran negara dan hutang negara, yang keempat sebagai membayar atau mendanai pengeluaran yang tidak bersifat self-liquidating, dan yang terakhir sebagai memberikan subsidi pangan yang kerap dinikmati oleh rakyat yang ekonominya menengah ke bawah. Materi selanjutnya adalah tarif pajak. Pajak memiliki 4 macam tarif. Yang pertama adalah tarif tetap. Tarif tetap biasanya dilambangkan dengan angka ataupun nominal yang jumlahnya sama ataupun konstan. Yang kedua adalah tarif proporsional. Tarif ini memiliki presentase yang sama ataupun konstan. Yang ketiga adalah tarif progresif. Tarif progresif merupakan sebuah tarif yang memiliki peningkatan dari tarif yang sebelumnya. Sedangkan tarif yang keempat adalah tarif degresif yang memiliki penurunan dari tarif yang sebelumnya. Teman-teman, ada beberapa perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama, berdasarkan hukumnya, pajak diatur berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak harus diatur berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan balas jasanya, pajak balas jasanya secara tidak langsung, sedangkan pungutan resmi lainnya balas jasanya secara langsung. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dipungut melalui pemerintahan pusat dan daerah, sedangkan pungutan resmi lainnya hanya melalui dinas-dinas tertentu. Yang keempat, pajak bersifat memaksa, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak bersifat memaksa. Yang kelima, berdasarkan objeknya, pajak berdasarkan objeknya kepada seluruh masyarakat objek pajak, sedangkan pungutan resmi lainnya hanya kepada golongan-golongan tertentu. Ternyata tidak hanya koperasi loh yang memiliki asas, dalam pemungutan pajak pun juga memiliki beberapa asas. Ada menurut 2 pendapat para ahli, menurut Adam Smith dan W.J. Langen. Menurut Adam Smith ada 4 asas pemungutan pajak. Asas yang pertama yaitu asas equality. Maksudnya, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Asas yang kedua yaitu asas certainty. Maksudnya, pemungutan pajak harus didasarkan dengan undang-undang. Apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Asas yang ketiga yaitu asas convenience of payment. Maksudnya, pemungutan pajak
harus dilakukan pada saat yang paling tepat bagi wajib pajak. Misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau menerima hadiah. Asas yang keempat yaitu asas efisiensi. Maksudnya pemungutan pajak dilakukan sehemat mungkin. Selanjutnya, asas menurut Wejalangen. Menurut Wejalangen ada 5 asas pemungutan pajak. Asas yang pertama yaitu asas daya pikul. Maksudnya, besar kecilnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Asas yang kedua yaitu asas manfaat. Maksudnya, hasil pemungutan pajak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau kepentingan umum. Asas yang ketiga yaitu asas kesejahteraan. Maksudnya, pemungutan pajak dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas yang keempat yaitu asas kesamaan. Maksudnya, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain, pungutan pajaknya dengan jumlah yang sama. Asas yang kelima yaitu asas beban yang sekecil-kecilnya. Maksudnya, dalam pemungutan pajak dilakukan serendah-rendahnya. Ternyata, pajak memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada yang lain. Contohnya adalah PBB dan PPh. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada yang lain. Contohnya adalah pajak penjualan. Jenis pajak yang kedua adalah pajak berdasarkan sasarannya. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah pajak yang melihat kepada objeknya ataupun bendanya. Contohnya adalah PBB. Subjektif adalah pajak yang melihat kepada individu atau orang yang terkena pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, jenis pajak berdasarkan siapa yang memungutnya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak pusat, yang kedua adalah pajak daerah. Pajak pusat yang memungutnya adalah pemerintahan pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel. Cukup jelaskan teman-teman pembahasan kita kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.